Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berada dalam minggu Advent dan kita mencoba memahami makna minggu Advent di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang menyadari situasi yang sangat buruk di dalam kehidupannya, yang membelit dirinya, serta kesuraman masa depan yang ada di hadapannya, di mana kesuraman, kesulitan, kesukaran, ataupun kepedihan di dalam kehidupan seseorang itu. Dan ia membutuhkan pertolongan, kebaikan anugerah Tuhan, sehingga seseorang itu memperoleh sukacita, kedamaian di dalam kehidupannya. Maka makna Advent, makna penantian akan pertolongan, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya itu boleh diwujud nyatakan. Apa yang ingin diungkapkan di dalam Yesaya pasal 64 ayat 5b dan yang ke-6. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Apa yang ingin diungkapkan oleh sang nabi saat berada di pembuangan? Ketika umat Allah memberontak kepada Allah, tidak taat pada kebenaran firman Tuhan pada saat itu, maka murka Allah akan menimpa di dalam kehidupan umat Allah. Namun, oleh karena kesadaran, penyesalan di dalam kehidupan umat Allah, yang menyadari akan ketidakberdayaannya, yang menyadari akan ketidaklayakannya, umat Allah pada saat itu sungguh-sungguh berharap penuh total kepada Tuhan. Sungguh-sungguh tergantung hidupnya pada anugerah dan kasih sayang kebaikan Tuhan. Sehingga keberadaan mereka sungguh-sungguh dipulihkan sebagai umat Allah. Dan inilah yang disaksikan pada ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Anugerah kebaikan Tuhan yang dinanti-nantikan di dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu sungguh-sungguh terwujud nyata ketika mereka sungguh-sungguh berharap, ketika mereka sungguh-sungguh bergantung, memohon belas kasihan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Agustinus, seorang bapak gereja, sebagai seorang uskup dari Hippo pada abad ke-4, ingin mengungkapkan sebuah keberadaan orang yang berdosa, orang yang jauh dari hadirat kasih Allah, di mana ia menyatakan, menulis demikian: kita harus menyadari bahwa kita seolah-olah seperti orang yang sedang tenggelam. Kita meronta, tangan kita menggapai-gapai, berusaha mengangkat kepala dari dalam air. Untuk apa, saudara-saudara? Ya, tentu untuk mencari udara, untuk bernafas. Itulah satu-satunya cara untuk dapat bertahan hidup. Lalu Agustinus mengatakan,
Semestinya lah orang Kristen itu mencari Tuhan seperti orang yang tenggelam mencari udara. Itu berarti hidup kita, hidup saya dan hidup saudara-saudara tidak semata-mata bernafas dalam pengertian secara fisik, secara biologis. Tapi bagaimana di dalam kehidupan kita menyadari akan ketidakberdayaan, akan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Serta memohon anugerah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Advent sebagaimana sering kita dengar atau kita pahami, yaitu waktu penantian Tuhan, waktu menantikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah barang tentu pengertian atau definisi yang saya sebutkan ini tidak hanya sebatas atau sekedar hafalan. Tapi bagaimana Advent yang adalah menantikan kedatangan Tuhan, menantikan kehadiran Tuhan. Itu harus sungguh-sungguh muncul dari kesadaran yang penuh di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam hidup yang kita jalani, dalam hidup yang kita tempuh dari hari ke hari, dalam situasi, dalam keadaan apapun. Sungguh-sungguhkah di dalam kehidupan kita, kita menyadari akan ketidakberlayakan kita? Sungguh-sungguhkah kita menghayati anugerah pengampunan Allah di dalam diri Sang Kristus yang sudah kita alami, yang sudah kita terima itu? Maka anugerah pengampunan itu tidak hanya berlaku untuk diri kita, tetapi juga pengampunan itu kita berikan, kita wujud nyatakan kepada siapapun, kepada orang-orang yang bersalah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Advent yang berarti menantikan kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita, biarlah kita terus menyadari akan kelemahan, akan keterhilangan, akan ketidakberdayaan kita. Bahwa di dalam kehidupan kita ini kita sungguh-sungguh membutuhkan anugerah, pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, di dalam masa penantian ini biarlah kami sungguh menyadari akan keterhilangan, akan ketidakberlayakan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah anugerah pertolongan-Mu yang kami butuhkan itu boleh terwujud nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan boleh kami wujud nyatakan di dalam kehidupan ini di saat kami menantikan ataupun menunggu kedatangan Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih dan
umat-Mu lepaskanlah dari lembah sangsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. O surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang